Apa yang harus hargai saya? Jaga mulut Bapak ya. Ibu harus menjaga mulut ibu ya. Jangan asal mengeluarkan bahasa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jeremy Ayam. Kali ini kita bertemu lagi di program debat terbuka dan tertutup. Pada hari ini kita akan membahas topik apakah Jokowi layak untuk 3 periode ataukah cukup 2 periode. Tetapi sebelumnya kita akan menyapa dulu narasumber kita. Oke, saya menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ose. Bapak Ose, bagaimana kabarnya dan apakah Bapak Ose sudah siap? Alhamdulillah, kabar saya baik dan saya sudah siap. Baik, terima kasih Bapak Ose. Pemirsa, sekarang saya mau menyapa kepada narasumber berikutnya. Ibu Esi, bagaimana kabarnya dan apakah Ibu Esi sudah siap? Kabar saya baik, sehat, bahagia, aman, damai, dan saya alhamdulillah sudah siap. Oke, terima kasih Ibu Esi. Oke pemirsa semuanya, kedua narasumber kita telah siap. Dan kita langsung saja membahas debat kita pada malam hari ini, yaitu apakah Jokowi cukup 2 periode atau lanjut 3 periode. Oke, sekarang saya akan mempersilakan kepada Bapak Ose untuk memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Jadi kalau menurut saya sebenarnya... Oh, tidak bisa begitu dong. Masa cowok yang duluan? Harusnya cewek yang duluan dong. Oke, baiklah kalau begitu silakan Ibu Esi untuk menjawab, memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Oke ya, ini menurut saya. Jadi Jokowi itu memang harus 3 periode. Alasannya karena masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi karena masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi harus melanjutkan 3 periode. Ya, karena kita melihat sendiri bagaimana pembangunan di masa kepemimpinan Pak Jokowi, jalan, jembatan, bandara, infrastruktur semuanya dibangun di zaman Pak Jokowi. Dan tidak ada satupun yang kurang. Jadi wajar ya masyarakat menginginkan Jokowi itu harus 3 periode. Dan di zaman Pak Jokowi rakyat Indonesia bisa merasakan sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini memang Pak Jokowi harus dan wajib lanjut ke 3 periode karena masyarakat menginginkan hal tersebut. Oke, itu tadi pernyataan dari Ibu Esi. Dan sekarang kita akan bertanya kepada Bapak Ose. Bapak Ose, bagaimana tanggapan Bapak Ose terhadap pernyataan dari Ibu Esi? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi begini menurut saya untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Esi. Jadi begini Ibu Esi, sesuai dengan amanat konstitusi, Presiden Republik Indonesia itu dibatasi hanya 2 periode. Dan kemarin Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan dengan tegas bahwa beliau menolak atau tidak berminat untuk maju ke 3 periode. Jadi jelas beliau dalam hal ini menunjukkan teladan yang baik. Artinya beliau patuh terhadap konstitusi dan undang-undang agar ke depannya ketika ada estafet pemimpin berikutnya, maka hal ini agar pemimpin-pemimpin itu bisa menjaga amanat konstitusi. Jadi saya tidak sependapat dengan Ibu Esi yang mengatakan bahwa Jokowi ini lanjut ke 3 periode. Jadi kira-kira seperti itu pernyataan dari saya untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Esi. Oke, baiklah. Sekarang saya ke Ibu Esi lagi. Ibu Esi, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pernyataan dari Bapak Ose? Oke, jadi begini ya, Ose, pemikiran kamu itu keliru dan gagal paham. Jadi sebenarnya Jokowi ini dia harus lanjut ke 3 periode karena itu keinginan dari masyarakat. Masyarakat mencintai Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dia harus mengikuti kemauan masyarakat, bukan mengikuti kemauan konstitusi. Dan ya Jokowi dalam hal ini dia wajib untuk 3 periode. Jadi menurut saya pemikiran Ose ini keliru dan gagal paham dan sedikit tidak waras. Jadi menurut saya justru Ibu Esi ini yang keliru. Karena sebenarnya Pak Jokowi itu... Kau bilang saya keliru. Justru Anda itu yang keliru. Loh Ibu ini bagaimana sih? Tadi Ibu ngomong saya hargai, saya diam. Sekarang saya ngomong tolong dong Ibu dengarkan saya juga. Jangan Ibu juga ikut ngomong. Ya makanya Pak Ose jangan bilang saya keliru. Saya tidak suka kalau Bapak ngatain saya seperti itu. Justru Bapak itu yang keliru ya. Tolong dipahami ya Pak. Loh. Tadi kan Ibu yang pertama ngatain saya gagal paham dan keliru.
Gimana sih Ibu ini? Mohon maaf ya, mohon maaf kepada Bapak Ose maupun Ibu Esi. Jadi tolong kita fokus ke perdebatan kita ya. Kita fokus kembali ke tujuan pembahasan kita, yaitu apakah Jokowi layak 3 periode atau hanya cukup 2 periode saja. Jadi mohon kita untuk fokus kepada pertanyaan kita sehingga kita tidak keluar jalur. Ya, saya persilakan. Pokoknya Jokowi harus 3 periode ya. Jokowi harus 3 periode dan itu tidak ada tawar-menawar. Jadi Bapak Ose tolong ya, Jokowi itu memang harus 3 periode dan itu wajib. Tidak boleh seperti itu Ibu. Jadi Ibu tidak boleh memaksa keadaan. Kan sudah jelas Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia hanya cukup 2 periode saja. Dan Ibu tidak boleh memaksa Pak Jokowi harus 3 periode hanya karena berdasarkan rakyat mencintai. Tidak boleh seperti itu Bu. Harus sesuai dengan amanat dari konstitusi dan undang-undang. Justru Ibu yang memaksakan kehendak. Maksa apaan? Saya tidak memaksa. Emang Jokowi itu harus 3 periode kok. Itu titik, nggak ada tawar-menawar. Pokoknya Jokowi 3 periode, titik. Dan saya nggak memaksa ya. Begini Bu, jadi kenapa Pak Jokowi hanya menginginkan 2 periode dan dia tidak mau lanjut ke 3 periode? Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan, menghindari penyalahgunaan atau abuse of power. Jadi tolong Ibu pahami hal ini. Serah deh mau bilang saya memaksa atau apa. Itu karena saya mencintai Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Bapak Ose ini sebenarnya musuhnya Pak Jokowi. Tolong ya, ini tolong Ibu Esi jaga ucapan Ibu. Saya bisa tuntut Ibu Esi. Aduh, Ibu Esi dan Pak Ose kok jadi bertengkar seperti ini? Tunggu dulu. Justru saya ini yang tidak puas dengan pernyataannya dari Pak Ose. Pak Ose mau tuntut saya, atau jangan sampai saya tuntut balik Pak Ose. Silakan. Saya tidak takut. Dan saya yakin bahwa saya benar, Ibu yang salah. Tapi ingat ya, jangan sampai kasus lama Anda saya ungkap kembali. Ingat, waktu itu Bapak pernah mencuri singkong di kebun saya, dan Bapak juga pernah mencuri jemuran tetangga. Kalau tidak salah, waktu itu Bapak mencuri BH tetangga yang Bapak ambil di tali jemuran. Kalau nggak salah ya Pak, Bapak ingat itu. Jangan sampai Bapak pura-pura untuk lupa. Saya akan bawa masalah itu dan saya akan tuntut Bapak ya. Tolong Ibu Esi, tolong hargai pribadi saya ya, hargai privasi saya. Tolong jangan bawa-bawa masalah pribadi saya. Ini kita perdebatkan secara terbuka di sini. Jangan bawa masalah-masalah pribadi. Ini kan ranah publik, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Malu harga diri saya taruh di mana Ibu? Ya makanya Bapak juga harus hargai saya dong. Ibu yang harus hargai saya. Jaga mulut Ibu. Bapak yang harus hargai saya. Jaga mulut Bapak ya. Ibu harus menjaga mulut Ibu ya. Jangan asal mengeluarkan bahasa. Aduh, jaga mulut Bapak. Mohon maaf ya. Jaga mulut kamu juga ya. Harus jaga mulut Bapak ya. Jadi, jaga mulut Bapak. Jaga mulut kamu ya. Kurang ajar Ibu ya. Kok kau. Tutup mulut kamu. Kok kau. Mea-mea. Tutup mulut kamu. Jaga mulut kamu. Awas kamu saya pukul ya. Kok kau. Awas ya Bu. Ibu lama-lama saya pukul ya. Kau pun kepala kau na tahu sih. Kok kau. Ya, mea-mea. Saya mohon maaf. Tutup mulut Ibu. Tutup mulut Ibu. Kok kau sih mea-mea. Tutup mulut kamu. Jaga mulut kamu. Awas kamu saya pukul ya. Kok kau setia menemani dan menonton acara ini hingga selesai. Selamat siang dan sampai jumpa.